Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiani Fradel Lamerburu. NIM D1B1241411. Di sini saya akan membawa materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Pengertian. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan lingkungan strategisnya sebagai satu kesatuan utuh dan bulat. Kedudukan. Wawasan Nusantara menjadi dasar dalam menentukan kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang berikut, latar belakang dan konsepsi wawasan Nusantara. Ada 3. Yang pertama, sejarah. Wawasan Nusantara muncul sebagai respons terhadap ancaman disintegrasi wilayah dan pengaruh asing pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua, konsepsi. Wawasan Nusantara berakar pada filosofi bangsa Indonesia seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tujuan. Menjamin kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan bangsa sekaligus melandasi pembangunan nasional. Yang berikut, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, keamanan maritim melindungi wilayah laut Indonesia yang luas dengan berbagai sumber daya alam dan jalur pelayaran penting. Yang kedua, diplomasi membangun hubungan baik dengan negara tetangga dan internasional dalam rangka menjaga stabilitas regional. Yang ketiga, pembangunan ekonomi memanfaatkan potensi sumber daya alam dan infrastruktur maritim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang berikut, perwujudan wawasan Nusantara. Ada 3. Pembinaan kesadaran, memupuk rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, serta menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keutuhan wilayah. Yang kedua, pembangunan nasional, memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah perbatasan serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, diplomasi regional, mempromosikan kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Yang berikut, otonomi daerah di Indonesia. Jenis otonomi daerah. Ada yang pertama, anatomi daerah provinsi. Contohnya, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara. Yang kedua, otonomi daerah kabupaten atau kota. Contohnya, Kabupaten Sleman, Kota Surabaya, Kota Makassar. Daerah khusus dan istimewa. Yang pertama, daerah khusus DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan memiliki
otonomi khusus dengan pengertian lebih luas terkait adat, budaya, dan sumber daya. Yang kedua, daerah istimewa. Di Yogyakarta, otonomi berbasis keistimewaan sistem pemerintahan keraton. Aceh memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat, Islam, dan hukum adat. Prinsip dasar otonomi daerah ada 3. Desentralisasi, kelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Yang kedua, dekonsentrasi, penyerapan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat di daerah. Yang ketiga, tugas pembantuan, pelaksanaan tugas dari pusat yang dilimpahkan ke daerah. Ya, sekian pemaparan materi yang dibawakan saya hari ini. Terima kasih.